Puji Tuhan. Hari ini hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Hari ini kita akan pikirkan sebuah judul khotbah, yaitu agen rahasia dari sorga. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kemudian pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 5 sampai 11. Mari kita buka suara, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? 9. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mengerti dan melakukannya dalam hidupnya. Saya tidak tahu apakah saudara mengikuti berita kira-kira 2 minggu yang lalu, Mei 10 apa 11 itu, tentang wali kota dari Arcadia yang bernama Eileen Wang. Dia tertangkap dan akhirnya mengaku salah ketika ketahuan sebagai seorang agen rahasia atau mata-mata yang bekerja untuk Partai Komunis Cina. Dia harus resign dari wali kota dan kemudian harus menghadap federal judge dan kemungkinan akan dikurung selama maksimal 10 tahun lamanya. Saudara, agen rahasia yang dari manusia, sifatnya itu terbatas dan punya motif yang tersembunyi, yang seringkali berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu, berkaitan dengan hal-hal politik, kepentingan politis, dan perbuatan-perbuatan untuk menjatuhkan musuh. Jadi, agen rahasia dari manusia itu memang amat berbahaya. Berbeda dengan agen rahasia dari sorga yang akan kita pikirkan hari ini. Sifatnya itu kekal, sebab agen rahasia dari sorga itu datangnya dari Allah yang kekal dan maha baik, jadi tujuannya dan motifnya selalu baik untuk mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia. Itulah pribadi Roh Kudus. Agen rahasia yang terbuka, tidak tersembunyi, sebab Yesus berkata kepada para muridnya, waktu dia terangkat ke sorga itu, dia katakan, tunggu sebentar lagi. Murid-murid berdoa selama 10 hari. Dimulailah gereja Tuhan di hari ke-50 itu, hari Pentakosta, yang saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul, pasal kedua. Pasal 1, Yesus bilang, tunggu sebentar lagi. Kemudian
10 hari kemudian, hari 50 Pentakosta, pertama, Roh Kudus resmi, officially, dicurahkan kepada manusia. Yang percaya padanya, kita semua menerima Roh Kudus official di dalam kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yesus berkata, Roh penghibur itu akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Walaupun orang Kristen itu masih lemah, masih bandel, masih suka jatuh dalam dosa, Roh Kudus gak pergi, tinggal di dalam orang percaya itu selama-lamanya. Nah, ini beda dengan perjanjian lama ketika Roh Kudus belum resmi turun. Dalam perjanjian lama Roh Kudus itu naik turun sesuka hatinya. Ketika manusia berdosa, Roh Kudus tinggalkan orang itu. Contohnya Daud ketika dia berdosa. Saul ketika dia berdosa, Roh Kudus meninggalkan dirinya. Simson ketika dia berdosa dan berzina, Roh Kudus tinggalkan dia. Tapi perjanjian baru, ketika Pentakosta dimulai, Roh Kudus turun dan tinggal di dalam diri orang percaya. Berapa lama? Selama-lamanya, 1, 2, 3. Selama-lamanya. Nah, kalau kamu jatuh dalam dosa, pergi gak? Enggak. Lalu Roh Kudusnya gimana? Sedih, berduka. Makanya Alkitab bilang, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau terus-terusan, akhirnya apa? Memadamkan roh. Hati-hati. Kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh, lama-lama roh di dalammu bisa tak bersuara karena dipadamkan oleh saudara. Sayang sekali mereka yang tidak sungguh-sungguh mengenal Roh Kudus kemudian mengaitkan kehadiran Roh Kudus itu dengan hal-hal yang aneh. Oh, memang Kisah Rasul pasal 2 itu ketika pertama kali Roh Kudus turun, terjadi hal yang supranatural. Ada angin yang kencang, ada seperti gempa, kemudian ada api yang turun di atas kepala para lidah-lidah api, turun di atas kepala para rasul waktu itu. Dan yang kumpul di hari pertama itu 120 orang. Karena peristiwa pertama itu kemudian sebagian hamba Tuhan, sebagian orang Kristen berpikir, kalau Roh Kudus hadir, pasti harus ada sesuatu yang aneh, yang spektakuler. Ya. Mungkin motifnya ada orang melakukan itu karena ingin cari perhatian, bisa saja. Atau demi jaga image. Orang Indonesia katanya suka jaim, jaga image. Itu popularitas. Contohnya, suatu hari ada seorang pendeta di hari Pentakosta, dia ingin buat kejutan. Lalu sehari sebelumnya dia pesan kepada koster penjaga gereja. Dia bilang, besok saya akan memulai khotbah saya dengan kejutan hari Pentakosta. Ya, kamu bantu saya. Saya telah membeli seekor merpati putih. Ditaruh di sangkarnya dan dia bilang, tolong kamu naik ke etik langit-langit gereja. Taruh burungnya di sana, burung merpati. Sebab merpati lambang Roh Kudus. Waktu saya katakan, hai Roh Kudus, turunlah. Turunlah engkau agen rahasia dari sorga. Waktu saya bilang turunlah 3 kali, kamu lepaskan burung merpati itu ke tengah-tengah jemaat. Pasti semuanya kagum dan heran. Singkat cerita, besok pagi kosternya udah siap-siap naik ke atas etik. Waktu dia khotbah, pendetanya bilang, hari ini hari Pentakosta, Roh Kudus masih akan melakukan hal yang supranatural. Dia agen rahasia dari sorga. Hei Roh Kudus, turunlah. 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 3 kali sudah teriak, gak ada apa-apa. Dia teriak lebih keras lagi, Roh Kudus agen rahasia, turunlah, turunlah, turunlah. Tiba-tiba
kepala koster yang turun. Pak Pendeta, Roh Kudus dimakan kucing. Semua jemaat tertawa terbahak-bahak. Rupanya ada kucing naik ke etik. Merpatinya mati, digigit kucing. Saudaraku, gak usah yang aneh-aneh. Gak usah pikirkan Roh Kudus itu roh aneh. Kalau dia datang pasti harus ada sesuatu yang aneh, yang spektakuler, yang kasat mata. Ingat, Roh Kudus hadir tidak pernah membuat orang resah, atau bingung, atau kemudian konflik, atau terjadi perpecahan, atau menyesatkan. Tidak pernah sekalipun. Itu kesaksian Alkitab. Lalu pertanyaan kita, kalau Roh Kudus adalah agen Allah, agen rahasia yang diutus Allah ke dunia ini, tujuannya untuk apa? Dari pembacaan kita akan belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama, memberikan kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Istilah kuasa di ayat itu adalah dinamin. Dinamin itu akar katanya dinamos atau dunamos. Itu artinya dinamit seperti bom yang kecil. Dinamit juga berarti hidup, juga berarti vital, vitalitas. Ya. Jadi kuasa Roh Kudus itu memberikan hidup yang dinamis, hidup yang bergairah, hidup yang punya vitalitas dalam semua aspek di dunia ini. Contoh, murid-murid yang tadi ketakutan karena dikejar-kejar, akhirnya jadi berani. Murid-murid yang tanda kutip mati, akhirnya jadi hidup, bergairah. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi saksi. Kata ayat itu, saksi itu agen. Saksi itu duta. Saksi itu wakil. Wakil siapa? Wakil Kristus di muka bumi ini. Untuk memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem, gereja pertama. Sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus manusia akan mati. Lesu, lelah, letih, cepat kecewa, ya. Khawatir, takut, gelisah. Kalau tidak ada Roh Kudus. Tapi kalau di dalam saudara ada Roh Kudus yang menyertaimu, dia memberikan hidup, dia memberikan gairah, passion. Untuk berbuah, untuk hidup, untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan sesuai dengan panggilan kita masing-masing, profesi kita masing-masing. Bergairah menjadi berkat yang bersaksi demi Kristus. Jadi saudara, adalah keliru kalau Roh Kudus datang itu mematikan akal kita, mematikan pikiran kita, ya, membuat manusia seperti kesurupan, seperti trans gitu ya, seperti setengah mabok, atau berbahasa katanya bahasa roh yang 2-3 suku kata yang diulang-ulang. Bukan itu. Dia datang supaya kita berani mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, menjadi saksi Kristus. Yang hidup makin lama makin kudus karena Roh Kudus di dalam kita bertumbuh dalam hidup sesuai firman Tuhan dan berkemenangan. Berapa tahun lalu saya pas pelayanan di Jakarta, di sebuah gereja ada seorang anak muda bilang sama saya, "Pak, saya mau tanya. Saya itu kayak beberapa waktu lalu itu berdoa, tiba-tiba saya itu mengucapkan kata-kata yang saya gak mengerti. Dan saya gak bisa kontrol lidah saya, terus aja ngoceh-ngoceh. Nah, ingin saya tanya Bapak adalah, apakah itu benar dari Roh Kudus? Yang disebut bahasa roh itu. Saya bilang, kenapa kamu tanya saya demikian? Soalnya Pak, saya masih setengah yakin, ragu, khawatir, dan bingung kalau itu bukan Roh Kudus tapi roh lain. Loh, kenapa kamu bertanya demikian? Dia bilang, sorry ya Pak, walaupun saya udah lama jadi orang Kristen, saya itu belum bisa meninggalkan kebiasaan buruk saya, suka minum-minum, dan kadang-kadang sampai mabuk. Saya bilang, nah kalau begitu mungkin bukan dari Roh Kudus, dari roh lain.
Jadi sekarang kan perlu kamu lakukan adalah bertobat dulu. Tinggalkan dulu kebiasaan burukmu itu. Tinggalkan dulu suka minum-minum bahkan sampai mabuk itu dulu tinggalkan. Sebab Roh Kudus datang membuat kamu bertobat, berubah dan menjadi lebih baru. Lupakan itu. Ya, doa yang dengan kata-kata yang kamu tidak mengerti, sebab tugas Roh Kudus adalah melakukan proses pengudusan. Izinkan saya tanya saudara hari ini, apakah hidupmu sudah menjadi bergairah? Ya, vital, atau selama ini mati, gak ada gairah? Ya, gak ada gairah, gak ada semangat hidup. Cepat kecewa, cepat putus harapan, selalu khawatir dan gelisah. Mohon Roh Kudus sekali lagi memperbaharui kamu. Tinggal di dalam kamu selama-lamanya dan bekerja dengan kuasa yang baru. Ya, dinamit yang baru. Dan kembali kepada Yesus Kristus. Sebab Roh Kudus tidak pernah memimpin seseorang di luar Yesus Kristus. Kalau saudara belum sungguh-sungguh terima keselamatan itu, Kristen KTP seperti tadi kesaksian Cisilvi, saudara perlu bertobat. Salib Kristus itu adalah kuasa yang mampu menyelesaikan dosamu. Kebangkitan Kristus itu adalah jaminan hidup kekal yang pasti, bukan mudah-mudahan. Dua hal ini saudara harus mengalami, salib dan kebangkitan. Ketika engkau mengatakan, ya Tuhan Yesus, dengan mulut aku mengaku, dengan hati saya percaya, salibmu, penderitaanmu menanggung dosaku, dan kebangkitanmu memberi aku jaminan hidup kekal. Aku percaya kepadamu sungguh-sungguh sebagai satu-satunya juru selamatku, pengantaraku kepada Bapa, bukan tambahan yang lain-lain. Pada detik itulah Roh Kudus akan masuk ke dalam hatimu, jiwamu, tinggal di dalam engkau selama-lamanya. Amin. Bagi saudara yang masih ragu, masih gak yakin keselamatan 100%, hari ini adalah hari keselamatanmu. Yang kedua, apa tujuannya agen rahasia itu datang, Roh Kudus itu datang? Untuk menjelaskan kebenaran, ayat 5 sampai 11 tadi. Murid-murid Yesus datang dari Galilea. Bahasa yang mereka pakai itu bahasa Galilea, ya. Bahasa Aramaik waktu itu yang biasa dipakai. Mereka tidak bisa berbahasa yang lain. Tapi ketika Pentakosta pertama terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, kita membaca lebih dari 10 bahasa lain. Dan bukan bahasa aneh, 2-3 suku kata atau 2 kata, 5 kata yang diulang-ulang, tetapi bahasa yang dimengerti oleh manusia, sebab mereka menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Mereka menjelaskan tentang Yesus. Jadi Roh Kudus memberikan bahasa lain itu, bukan bahasa aneh, tapi bahasa yang ada di dunia ini. Sangat jelas. Tujuannya supaya Kristus bisa diberitakan. Bahasa yang tidak meninggikan Yesus, bahasa yang bukan berpusat pada Kristus dan Injilnya, pasti bukan datang dari Roh Kudus. Saya ingat waktu saya masih melayani di Jakarta, di Gereja Mangga Besar, pada suatu hari doa pagi itu, entah siapa yang mengundang, waktu itu saya mahasiswa praktek, 2 bulan atau 1 tahun, saya lupa, praktikum, belum lulus, diutus ke situ. Mereka mengundang seorang pembicara dari persekutuan karismatik yang cukup ekstrim rupanya. Nah, selesai dia sharing firman, dia tawarin siapa yang mau berbahasa roh hari ini. Ya, jadi dia mau doakan katanya supaya bisa berbahasa roh. Maka salah satu majelis kami tertarik. Dan kemudian disuruh berlutut, dan dia tumpangkan tangan, dia mulai doa, minta bahasa roh, dia bilang, lepaskan lidahmu, lepaskan lidahmu, lepaskan lidahmu. Saya mahasiswa praktek, saya cuma dari jauh lihat lidahnya, nggak lepas-lepas. Lalu kepalanya diucek-ucek. Saya pikir kalau saya pasti saya tangkis. Tapi itu majelis begitu. Itu majelis hebat loh. Kaya, punya pabrik.
orang hebat loh, dia mau berlutut. Diucrek, lepas, gak lepas. Kebetulan memang senior pastornya nggak di tempat. Ya nggak tahu siapa yang ngundang dia datang. Setelah kira-kira 10 menit dia kecapean. Lalu orangnya bilang begini, yang ngaku hamba Tuhan itu. Dia bilang, Roh Kudus sudah beritahu saya, you sudah dapat. Tinggal latihan di rumah. Hah, kaget. Latihan di rumah. Jadi selesai itu saya telepon senior pastornya. Waktu itu Pak Ho di sana, lalu dia bilang, ya nanti dia akan atur, tidak akan pernah undang orang itu lagi. Jadi ingat ya, kalau Pak Edi gak di tempat, jangan sembarang undang orang di sini. itu pengalaman, ya luar biasa. Jadi keliru saudaraku kalau Roh Kudus hadir kemudian memberikan sesuatu yang buat orang kemudian bingung, resah, dan mulai terjadi konflik. Sebagian setuju, sebagian nggak setuju, sebagian bilang coba lagi, sebagian bilang jangan. Roh Kudus hadir gak pernah menjadikan gereja Tuhan itu resah, bingung, dan kemudian bisa pecah. Hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Saya ingat suatu kali saya mission trip ke Pulau Bangka. Ada seorang bapak, dia bilang sama saya, dia tanya, Pak, istri saya itu pendiam, dia itu business woman. Ya. Suatu hari bisnisnya lagi down, dia stres berat, lalu dia didoakan, dihibur, dan kata hamba Tuhan itu dia didoakan pelepasan. Ya. Lalu diajarin bahasa roh. Nah bingungnya saya adalah bahwa dia bisa ngomong-ngomong sendiri dengan bahasa yang saya tidak mengerti itu. Nah pertanyaan saya kepada Bapak adalah, betul gak itu dari Roh Kudus? Betul gak Roh Kudus berikan bahasa yang demikian? Sebab saya ragu Pak. Nah, waktu itu saudara, pas kejadian pendeta besar di Semarang, Petrus Agung, yang jemaatnya ribuan orang, itu dia sakit eksiden, kemudian didoakan oleh ribuan jemaatnya dengan bahasa roh, masuk ke radio, minta seluruh ribuan jemaat mendoakan dengan bahasa roh sepanjang malam, tetap mati, gak sembuh. Bahkan sudah mati pun, dia bilang, itu jemaatnya ribuan mendoakan supaya bangkit. Dengan bahasa roh, bisa membangkitkan orang mati. Tetap gak bangkit, bahasa roh yang aneh itu. Mati, akhirnya dikubur. Nah Pak, benar gak doa yang sedemikian ini Pak? Saya ragu nih, istri saya bagaimana ini? Lalu saya tersenyum dan jawab. Saya bilang, doa pelepasan itu hanya dibutuhkan kalau istrimu terikat dengan jimat, ya, dengan dukun, dengan guna-guna. Kan Bangka itu luar biasa saudara, ya, ilmu hitamnya itu. Kalau dia ada ikatan itu, kita bisa doakan pelepasan, lepas dari semua ikatan dan belenggu, gak ada hubungannya dengan bahasa roh. Dan yang kedua adalah bahasa roh itu tidak pernah diajarkan. Bahasa roh adalah karunia. Kalau karunia berarti pemberian, Roh Kudus itu memberi. Kalau gak beri, jangan nuntut, jangan belajar, jangan. Kalau belajar ya bahasa Inggris, bahasa lain lah. Bahasa Jerman, bahasa Prancis, bukan bahasa roh. Itu pasti sudah tidak benar. Itu pasti sudah keliru kalau pakai belajar. Ya, apalagi pakai latihan lagi. Wah, waktu itu saya ingat di Mangga Besar itu sampai aneh-aneh. Ada yang cuma 3 suku kata do re mi, dia bisa sebutkin sampai berapa menit. Yang kalau yang businessman maunya laba-laba, terus untung, terus gak mau rugi. Bahasa aneh-aneh, buatan sendiri. Bagi saya sih itu bisa saja social pressure. Orang lain bisa kok, aku gak bisa. Mungkin juga gejala psikologis, dia stres terlalu berat. Gak tahu mau ngomong apa. Bisa juga latah. Ya kan? Ingat dulu ada bintang film yang tiap kali latah lalu ngomong copot. Saudara jangan-jangan latah juga ngomong bahasa aneh di rumah. Itu
bukan bahasa roh, bahasamu sendiri itu, bahasa latah. Ya. Keliru, sangat keliru. Roh Kudus tidak melakukan pekerjaan seperti itu, tapi selalu kembali kepada firman, selalu menjelaskan kebenaran, selalu menjelaskan firman Tuhan. Kemudian dari Mangga Besar saya pindah ke Pluit, saudara. Waktu itu entah siapa juga mengundang seorang pengkhotbah. Gak tahu latar belakangnya apa, mungkin Pentakosta, yang pasti ekstrim atau ekstrim pokoknya. Jadi sebelum khotbah penterjemah datang ke dia. Biasa itu kan sebelum doa penterjemah biasa kalau pengkhotbah dia tanya dulu, Pak ayatnya di mana? Saya mau persiapan. Biasanya penterjemah. Kalau yang sini saya kasih full text untuk pelajari. Itu dia minta ayatnya aja. Pengkhotbah bilang gini, aku gak tahu. Nanti di mimbar Roh Kudus akan kasih tahu. Jadi dia gak tahu mengkhotbah dari mana. Jadi ketakutan itu penerjemahnya. Pak ini gimana nanti, saya mau gimana persiapan. Ini terjadi. Ini jelas keliru. Ini bagi saya pengkhotbah yang malas nih, gak persiapan nih. Ya. Tinggal nanti di mimbar Roh Kudus bilang apa, gak pakai dus kali, rohku kali ya. Gak pernah Roh Kudus melakukan hal seperti itu, saudara. Ya, itu pasti gak ngawur. Jadi saudaraku, cintailah firman Tuhan, itu penting. Berapa persen dari saudara yang masih setia renungan pagi ini? Yang baca itu setia banget. Ya. Cintai firman Tuhan, renungan pagi, setiap hari baca Alkitab, ya kan? Paling tidak bertumbuh dalam firman. Kalau ada yang tanya A, tanya B, cocokkan dengan firman, karena kebenaran itu yang akan membuktikan. Itu benar gak atau tidak benar, firman Tuhan satu-satunya ukuran dan standar. Ya, itu sangat-sangat penting. Kembali kepada firman Tuhan. Dan Roh Kudus pada waktu itu akan memberikan pencerahan, pengertian, dan kekuatan untuk menjalani hidup saudara sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, membuka misi yang baru. Kisah Rasul 1 ayat 8b. Nah, misi yang Tuhan berikan itu adalah dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini disebut misi universal. Universal. Kalau perjanjian lama, misi itu bersifat ke dalam. Jadi orang-orang Yahudi yang dipilih Tuhan, saudara jangan anggap pilihan dia lebih hebat dari bangsa lain. Dia lebih arogan, memang jadi arogan. Jadi gue pilihan. Pilihan itu bukan berarti lebih hebat dari bangsa lain. Pilihan itu karena tugas. Seperti kalau kamu sekolah itu, guru kelas memilih ketua kelas. Bukan karena dia lebih hebat dari murid lain. Itu karena otoritas guru aja. Pilih ketua kelas supaya dia bisa mencatat yang absen, bisa menghapus papan tulis, bisa melakukan sesuatu. Demikian Yahudi. Mereka dipilih dengan sebuah tugas, menjadi saksi. Menjadi saksi bagi Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kalian bangsa-bangsa lain, lihat hidup kami, lihat kesaksian kami, kemudian tertarik percaya. Percaya Allah yang kami sembah. Jadi harus jadi kesaksian, misinya ke dalam. Ya, dan orang-orang bangsa lain yang kemudian beragama Yahudi dan ikut agama Yahudi itu disebut proselit. Tapi setelah ini Pentakosta, misinya terbalik, bukan ke dalam tapi keluar. Misi keluar. Pergilah, Yesus bilang. Jadi karena segala bangsa muridku, kamu harus jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi berbeda, misi yang baru, misi keluar, tidak eksklusif lagi. Semua manusia sama di mata Tuhan. Ya. Misi yang baru ini telah mematahkan dan menghancurkan keangkuhan Yudaisme, agama Yahudi. Yang sampai hari ini masih sangat arogansi sehingga bisa dibenci seluruh dunia karena begitu.
muncul antisemitisme. Sebab mereka menganggap kita lah yang paling tinggi, kita paling hebat. Nanti raja segala raja akan datang ke dunia ini, kami akan menguasai seluruh dunia dan ibu kotanya Yerusalem. Itu konsep misi yang salah. Misi kita bukan kembali kepada Yerusalem, misi kita keluar dari Yerusalem. Ya. Dari kota sendiri, dari keluarga sendiri, dari zona nyaman sendiri, keluar dari Yerusalem, pergi kepada Yudea, daerah lain, orang lain. Samaria, orang-orang yang non-Kristen atau berbeda suku dengan saudara, bahkan musuh, Samaria musuh dengan Yahudi, pergi kepada mereka, bahkan ke seluruh dunia tanpa kecuali. Saudara melihat berbeda, misi yang baru. Itu sebenarnya hari ini kita harus melihat semua manusia sama di mata Tuhan. Jangan diskriminasi. Jangan menganggap kalau pendidikanmu lebih tinggi, statusmu lebih kaya, ya, kamu lebih hebat dari yang lain. Tidak, semua sama. Saudara yang juga jangan merasa minder, aduh aku gak seperti dia. Ya, kulitku berbeda, pendidikanku berbeda, gelar. Tidak, sama di mata Tuhan, sama. Ya, zaman kita dijajah Belanda dulu, ya, orang tua kita kalau ngomong itu selalu bilang apa? Setan Londo, setan Belanda itu setan itu ya, penjajah. Lalu di Jepang kita bilang apa? Setan Jepun ya. Itu Jepang juga setan penjajah kita, lebih sadis dari Belanda, setan. Yang manusia siapa? Wong Jawa. Jadi cuma Jawa yang wong, yang lain bukan wong, setan kabeh. Holland kui, Jepun kui, Fan kui, semua kui itu setan. Ren siapa? Jongko Ren. Enak aja Jongko Ren, semua juga Ren. Semua manusia ciptaan Tuhan. Kita gak boleh ada diskriminasi, menghargai mereka. Barulah kita bisa mengabarkan Injil, mengasihi mereka tanpa diskriminasi. Mereka pun membutuhkan keselamatan. Jangan membeda-bedakan. Suatu hari ada seorang lapor kepada saya, Pak, ini ada teman saya bilang jangan ke gereja Pak Edi, IGNC. Hah? Maksudnya apa? Katanya ya Pak Edi itu gak percaya Roh Kudus. IGNC gak ada Roh Kudusnya, jangan ke sana. Benar gak sih Pak? Saya tanya, you kan udah sering kebaktian di sini. Ya, minggu kita ada pengakuan iman rasuli kan? Ya. Bilang apa di situ? Aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi IGNC percaya Roh Kudus gak? Ya. Di situ ada gak pengakuan iman? Oh gak ada Pak. Nah, jadi siapa yang gak percaya? Saya bersyukur ya ada jemaat yang begitu bisa nanya. Ya, saya harap saudara yang bingung, yang tidak ngerti, ya, yang kemudian mulai dikacaukan, diresahkan, ya, banyak muncul persekutuan-persekutuan aneh. Saya bersyukur ada beberapa yang juga kasih lapor. Pak, saya diteleponin sama si A, teleponin sama si B, suruh ke sana. Bagus, saya bilang. Let the fellowship be fellowship. Biarkan persekutuan sebagai persekutuan. Biarkan gereja seperti gereja. Kalau mau buka persekutuan, buka yang sehat. Ya, yang memulai persekutuan harus punya gereja asal. Tidak bisa anti gereja, gue gak perlu gereja, gak perlu pendeta, gue sendiri bisa buka sendiri. No, you perlu gereja lokal. Siapapun yang mau buka persekutuan pelayanan tanpa dia sendiri punya gereja lokal dan gembalanya, pasti Kristen palsu. Sebab orang Kristen tidak pernah lepas dari carangnya. Kita adalah carang, itu adalah pohon. Yesus bilang barang siapa yang lepas dari carangnya, akan kelak dipotong dan dibakar. Kalau fellowship di luar sudah mulai melakukan hal-hal yang menentang dan melawan gereja, saya harap saudara pun harus sadar, jangan ikut-ikutan, disesatkan dan menyesatkan. Lepas dari dia bisa mengundang pengkhotbah siapapun, bahkan mengundang Presiden Trump, kalau persekutuannya sudah melawan gereja Tuhan yang official, saudara jangan ikut-ikutan. Sebab keadilan Tuhan akan diturunkan. Di Indonesia banyak sekali persekutuan
Ya, jemaat kami itu konglomerat punya persekutuan di pabriknya, di kantornya, benar-benar penginjilan. Ya, saya diundang khotbah, Minggu tetap ibadah di kita, ya kan? Jadi nggak boleh anti gereja, nggak boleh persekutuan kemudian bikin baptisan, bikin perjamuan, ya kan? Terima persepuluhan. Kalau dia orang kaya hebat, jangan terima persepuluhan atau persembahan. Umumkan, ini bukan gereja, ini fellowship. Tidak terima persembahan apa-apa, kembalikan persembahanmu ke gereja asalmu. Siapapun yang bertobat dari sini kembali ke gereja masing-masing. Ini bukan gereja, kita tidak melayani penggembalaan. Ya kan? Murni penginjilan, begitu. Ya, jadi saudara sendiri harus punya knowledge, jangan sampai dikacaukan. Karena orang-orang tertentu yang kemudian tidak suka dengan institusi gereja ataupun pernah konflik dengan pendetanya, dengan majelis, lalu mulai pikir, gue hebat, gue bisa mulai sesuatu tanpa ada gereja. No, you harus menanggung hukumannya. Itu disebut popcorn theology. Saudara tahu popcorn theology? Yang sedikit-sedikit bikin sesuatu yang heboh, yang pop, yang terkenal, dengan maksud, saya nggak tahu motifnya macam-macam, kepentingan pribadi, jaim, popularitas, cuci uang, macam-macam. Masih ingat dulu Holy Laughter? Holy Laughter? Sampai seluruh dia datang, ya, karena ada Holy Laughter. Datang ke persekutuan itu, kemudian kerasukan, ketawa seperti orang gila. Dan sebelum Holy Laughter ada teologi muntah. Pernah tahu teologi muntah? Jadi kalau saudara sungguh-sungguh selamat, ya, sungguh-sungguh Roh Kudus masuk ke dalam kamu, itu Roh Kudus akan mengusir semua makanan itu harus muntah keluar. Mana ada di Alkitab? Akhirnya teologi muntah mati. Jadi kayak popcorn, pop mati. Holy Laughter cuma sebentar, pop mati. Lalu habis Holy Laughter apa? Masih ingat? Golden dust, debu emas. Jadi waktu kebaktian itu turun debu emas, benar-benar saudara, emas turun. Wah, sampai orang rebutan. Satu pendeta dari Bandung ikut-ikut gila dengan jemaatnya. Pergi juga, hadir, dan pulang ngaku sudah dapat golden dust. Dia kasih lihat giginya, lihat di gigiku, ada emas. Bohong semua saudara, gak lama mati pencetusnya. Ngasih gak kapok, kemudian diamond dust, lebih tinggi lagi diamond. Jadi waktu kebaktian, waktu dia khotbah, panggil itu atau berdoa, turun ini saudara, debu diamond. Ada suatu ibu dari Bandung, ngaku dia dapat sepotong diamond. Dia bangga sekali bawa pulang ke Bandung. Anaknya pergi tes, palsu. Gak lama, sakit juga pencetusnya, mati saudara. Ini popcorn teologi. Pop mati. Bukan saja gerakannya mati, persekutuannya mati, orangnya ikut mati. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus datang untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Semua manusia sama. Semua manusia membutuhkan Tuhan. Dan kita fokus menjadi saksi Kristus. Mengasihi semua tanpa diskriminasi. Memberitakan Injil keselamatan tanpa motif apapun. Murni memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Joyce akan nyanyikan lagu People Need the Lord. Saya minta saudara pikirkan 1-2 jiwa yang belum selamat. Nanti kita akan berdoa bersama-sama setelah ini. Dan katakan Tuhan, di hari Pentakosta ini, aku mau diberi kuasa baru, misi baru, hati yang baru, untuk mengasihi sesamaku. People need the Lord. Semua manusia membutuhkan Tuhan. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear
broken dreams. He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our life for people need the Lord. People need the Lord. Amin. Tangan saudara kepada Tuhan. Ingat 1-2 nama, buka suara, berdoa. Serahkan nama itu kepada Tuhan. Dan saya akan tutup dengan doa. People need the Lord. Buka suara, berdoa bersama-sama. Sebutkan 2 nama. Bapa di sorga, hamba-Mu mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Nama-nama yang sudah diangkat ke hadapan-Mu, ya Tuhan, Kau bekerja, lembutkan hati mereka. Sehingga ketika jemaat-Mu mengabarkan Injil, mengajak mereka ikut KKR atau cara apapun, mereka boleh terbuka untuk menerima firman Tuhan, untuk mau memikirkan keselamatan mereka. Ya Tuhan, hari ini perbaharuilah iman bagi yang perlu pembaharuan, yang belum sungguh-sungguh yakin keselamatannya. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meteraikan nama-nama mereka dalam kitab kehidupan. Dan pakai anggota jemaat-Mu, seluruh anggota IGNC menjadi dinamis, menjadi bergairah, menjadi semangat untuk mengabarkan Injil, menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Selagi ada kesempatan memenangkan jiwa untuk kemuliaan-Mu. Sebab Kau berjanji, barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadanya. Berkati setiap orang yang mengambil tekad baru di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Yang percaya berkata, amin.